Yohoho, halo sobat film, kembali lagi dengan Ali di sini yang akan membawakan alur cerita yang pasti bikin Anda terhibur. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Anchika, Dia Yang Bersamaku. Kelanjutan dari film-film sebelumnya yaitu Dylan 1990, Dylan 1991 dan Melia Suara dari Dylan. Sebelum mulai ke alur ceritanya, mohon dukung channel ini dengan menonjok tombol subscribe di bawah. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja menuju ke alur ceritanya. Let's go. Cerita berfokus di Bandung, tempatnya 1995. Diperlihatkan seorang siswa bernama Anchika yang digoda teman sekolahnya bernama Bono. Bono berkata dengan mengajak Anchika kenalan. Tapi apa tanggapan Anchika? Ya, dia langsung pergi meninggalkan Bono. Bisa dibilang Bono ini masih noob tentang mendekati perempuan. Bono pun akhirnya diejek oleh teman-temannya. Aku teh sering merhatiin kamu. Buat apa kenal saya? Ya biar jadi kenal kamu atuh. Usul yang wajib diketahui. Cerita berlanjut malamnya diperkenalkan keluarga dari Anchika. Ayah dari Anchika ini seorang ahli geologi yang selalu berada di luar kota dan ibunya memilih pensiun dini untuk fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu papaku. Dia jarang di rumah berkota. Besoknya, Anchika sedang les untuk menyiapkan ujian sekolahnya. PTN sudah dekat, karena harus mempersiapkan semua dengan sebaik-baiknya ya. Ada bocoran soalnya nggak Bu? Bu, jangan pernah berharap. Di sana, Anchika dihampiri seorang pria bernama Bagas yang mengajaknya pulang bersama. Namun Anchika menolaknya jika cuma berdua. Akhirnya, Bagas pun mengajak kedua temannya untuk ikut sekalian agar Anchika mau pulang dengannya. Kak Pundung, gimana? Emang sama siapa aja? Ya kalau pada nggak bisa, saya juga nggak bisa. Cik, Di sisi lain, di rumah Abah Anchika diperlihatkan pemeran utamanya yaitu Dylan. Dylan ini sudah akrab dengan si Abah, bisa dibilang bestilah. Minggir, takut, bersembunyi. Pasukan bermotor Belanda yang patroli ke seluruh banyak pasukan Belanda yang mati. Tidak lama, datanglah Anchika di sana. Abah pun langsung memperkenalkan Anchika ke Dylan dan kawan-kawannya. Dan disinilah pertama kalinya Anchika bertemu dengan Dylan. Selamat ulang tahun, Abah. Siap, Abah ulang tahun. Iya. Si Emak tidak kasih tahu sama Acu kesayangan Abah. Di luar, Bagas dan kawan-kawannya pun dicengin oleh Dylan dan sekawannya. Berani atuh Kang, masa ngelawan Firaun? Iksan Asin bukan kamu tuh? Iksan Asin? Iksan Kang, Iksan. Lawan Firaun mah. Anchika yang melihat itu langsung menegur Dylan dan langsung mengajak teman-temannya untuk pergi. Ada apa nih? Kakak siapa? Manusia. Kakak sebagai manusia. Sebelum pergi, Dylan pun menahannya dan mengajak Anchika untuk berkenalan. Tapi Anchika yang cuek pun tidak menanggapinya dan langsung bergegas pergi dari sana. Tunggu atuh Kak. Namanya siapa? Gak punya nama, terserah lah. Dah, yuk. Kakak terserah nama. Di dalam mobil, Anchika menanyakan profil Dylan kepada Bagas dan Bagas pun menjawab bahwa dia adalah Dylan, alumni sekolahnya dan juga mantan ketua geng motor. Dylan, Motor. Gak takut. Anak kolong, ayah tentara. Malamnya, Anchika kembali menanyakan tentang Dylan ke Anwar saudaranya. Namun jawaban Anwar sama dengan Bagas, tapi agak dibaik-baikan dikit. Ini siapa namanya? Dylan. Kenapa? Ngajar ke teteh. Kurang ajar gimana? Dia anak geng motor ya? Mat. ITB. Nyogok. Besoknya di sekolah, Anchika kembali diganggu oleh Bono yang menggodanya dan mengajaknya pulang bersama. Di sana, Anchika terang-terangan menolak Bono, bahkan sempat untuk menendang motornya. Mau apa? Kamu tadi dipanggil Anggur merah dong. Makanya minggir. Udah antar pulang nggak? Hah? Anchika ini seorang wanita mahal yang menolak untuk pacaran karena tidak suka dirinya dimiliki oleh siapapun. Awalnya, Enggak. Kalau nggak minggir,
saya tendang. Emang berani? Cika, kamu berani pisan ih. Di rumah, Anwar kesana bersama Dilan. Pernah ya datang ke reunian? Lah, yang saya kenal. Iya, atuh. Hanya datang kakak. Tidak lama, datanglah Benny, adik dari Ancika, yang meminta Dilan untuk diajari main gitar. Entah. Mang, coba dong main satu lagu, Mang. Ajarin apa aja, Mang. Biasanya kamu nggak. Ancika yang di dalam rumah pun tersenyum-senyum saat mendengar Dilan bernyanyi. Di dapur dengan agak sewot, Ancika pun membuatkan kopi dan roti untuk Dilan dan kawan-kawannya. Jangan dikasih kopi doang. Siapin. Benny bikin dulu nih kopinya. Ya udah teteh aja lah yang buat. Tidak lama, datanglah Dilan ke sana untuk menanyakan toilet, tapi Ancika menjawabnya dengan cuek. Kamar kecil yang di belakang ada orang. Beda kamar kecil. Di sekolah, Ancika pun curhat ke Indri soal Dilan yang menurutnya menyebalkan. Dan Dilan pun mengirimkan surat bertulisan, "Terima kasih, rotinya sangat bermanfaat untuk kami menyelesaikan persoalan hidup." Tidak diragukan lagi kecerdasan Dilan untuk mendekati perempuan seperti Ancika ini. Apa? Coba sih. Rotinya sangat bermanfaat untuk kami menduduh Dilan. Mana pisan Apanya? Nggak ngerti Di rumah, si Bibi pun datang ke rumahnya untuk menjodohkan Ancika dengan pria yang bernama Yadit. Ditungguin dari tadi. Ayo penting. Nah, Kang Yadit yang kemarin di lamarannya Risa. Ya udah kalau nggak ingin perkenalan lagi aja. Dia ada dinas di Bandung. Di sana, Yadit mulai menggoda Ancika dengan gombalan basinya dan pastinya membuat Ancika menjadi ilfil dengan Yadit. Seperti biasa, Ancika menolaknya secara terang-terangan dan tanpa basa-basi. Suka banyak belajar. Kang Yadit aja dulu nggak suka belajar. Tapi alhamdulillah refreshing. Biar wawasannya lebih luas. gitu ya? Iya. Malamnya, saat Anwar pulang, Ancika meminta bantuan kepadanya untuk membantunya mengerjakan tugas novel. Pada kemana orang-orang? Begitu. Kamu nggak ikut ke bioskop? Bantuin tugas teteh ya? Tugas apa sih? Anwar pun berkata bahwa dia sibuk menyiapkan KKN dan menyarankan Ancika untuk meminta bantuan ke Dilan. Walaupun sedikit malu-malu tapi mau, akhirnya Ancika pun setuju untuk meminta bantuan ke Dilan. Kungfu Boy. Sama Dilan mau nggak? Emang Dilan ada, Mang? Teteh nggak enak ah. Kok nggak enak tuh? Ya lebih cepat selesai kan? Ya nggak? Yaudah. Tidak lama, datanglah Ancika ke sana dengan menggunakan baju yang tidak biasa dia pakai dan membuat Anwar sedikit aneh dengan kelakuan Ancika. Jadi, Masya Allah, Ted. Hah? Ini seumur-umur ya, Lan? Iya, sensi novel katanya. Mana novelnya? Di sana, Dilan pun mulai mengeluarkan jurus-jurusnya yang pastinya bikin Ancika kesal, namun bisa membuat Ancika menjadi suka kepadanya. Telepon bukan saya. Dari tadi baru judul. Di pagi harinya, karena capek mengerjakan tugas semalam, membuat Ancika menjadi kesiangan untuk bangun. Ancika pun terburu-buru untuk ke sekolah dan mengambil novel buatan Dilan semalam tanpa membacanya dahulu. Di sekolah, Ancika pun telat dan dihukum untuk membaca novelnya. Sekarang giliran kamu yang baca. Saat Ancika membaca novelnya, Ancika menyadari keanehan novel buatan Dilan yang membuatnya diketawain satu kelas karena novel itu, dan membuat Ancika semakin kesal dengan kelakuan Dilan. Malah sibuk makan permen karet.
Dan Ancika takut sama monster. Besoknya, Dilan seperti cara biasanya dengan mengikuti Ancika yang berada di angkot dengan menggunakan motor legendanya. Saat turun angkot, Dilan menghampiri Ancika dan menyerahkan koran untuk Ancika baca. Halaman 6 ya. Ternyata isi koran tersebut adalah permintaan maaf Dilan ke Ancika yang dicetak di koran. Hal itu membuat si ibu menjadi ketawa dengan kelakuan si Dilan. Umumkan permintaan maaf sebesar-besar membuat resensi novel ya Cika. Tidak lama, Adit melepon Ancika untuk mengajaknya jalan-jalan. Tapi seperti biasa, Ancika langsung menolaknya. Cuman masalahnya tuh Akang udah banyak lupa ya. Temenin Akang jalan-jalan di sini biar Akang bisa lebih. Tugas pariwisata. Hubungin aja petugasnya. Besoknya selesai les, Bagas yang ingin mengungkapkan perasaannya ke Ancika. Namun sebelum Bagas mengatakannya, datanglah Dilan yang menjemput Ancika pulang karena diutus langsung oleh si ibu dan membuat Bagas gagal untuk menyatakan perasaannya. Kalau gitu ada yang mau ngomongin sebentar aja. Sebenarnya Cika. Di jalan, Dilan kembali meminta maaf ke Ancika. Saya Dila. Karena hujan, akhirnya Ancika dan Dilan mampir ke coffee shop. Di sana, Ancika dan Dilan pun menjadi semakin dekat. Suka kodok? Enggak. Presiden kamu Soeharto bukan? Soeharto? Kita sama lagi. Di rumah, Ancika dan Dilan pun disambut oleh si ibu. Dari situ, hubungan Ancika pun menjadi sangat dekat layaknya ABG yang lagi jatuh cinta. Waalaikumsalam. Udah Bi? Iya. Ya sok sana masuk ganti bajunya ntar sakit loh. Suatu hari, Dilan mengajak Ancika ke kampusnya dengan alasan untuk survei. Nicole ada acara itu. Tapi justru karena sikapnya itu malah membuatnya berbeda. Hari itu, Di sana, Dilan memperlihatkan lukisannya tentang Ancika sebagai langkah yang ampuh untuk meluluhkan hati keras Ancika. Di mana? Teriak Ancika. Kak, aku di mana? Anak seni rupa kok gambarnya gitu. Saat pulang sekolah, Ancika dihampiri Bono yang marah-marah ke Ancika yang berduaan dengan Dudi. Padahal, Ancika hanya membahas Dudi dan pacarnya yang sudah putus. Wisnyanya. Sama ke Dudi? Mau. Iya. Udah. Diam. Ngalikin air. Tahan. Udah kamu. Oh, ini juga harus pergi. Udah cek. Aku pergi aja. Dan di sana, Dilan tidak sengaja melihat kejadian itu. Dilan pun menghampirinya untuk mengantarkan Ancika pulang. Wah, gila tuh orang mabuk kali ya? Aku nggak. Ada apa? Dilan ya? Di jalan, motor Dilan bocor dan di sanalah Dilan mencoba untuk mengajak Ancika pacaran. Tetapi Ancika menolaknya karena dia menganggap bahwa Dilan masih terjebak di masa lalunya, yaitu Melia. Bukan pacaran. Jadi kita harus jalan terus supaya kita bisa Kok diam aja? Aku serius loh. Melia gimana? Di sana, Dilan menjelaskan bahwa dia sudah tidak ada perasaan apapun tentang Melia karena Melia juga sudah memiliki pasangan yang baru. Seluruh Bandung juga tahu tentang kamu. Aku sudah putus sama Milea. Saat di rumah, Ancika dihampiri oleh Yadit yang ke rumahnya. Ancika langsung masuk dan beralasan akan tidur dan menyuruh Dilan untuk menemani Yadit. Yang bantuin Akang jadi sukses sampai sekarang. Jadi, jika Yang wajib mah sholat 5 waktu, Kang. Mau kenalan? Saya kelem dulu ya. Saat pulang sekolah, Ancika melihat Bono yang disikat habis oleh para geng motor
Dan tidak lama, datanglah Yadid dan adiknya yang mengabarkan bahwa si ibu masuk UGD. Dan Anjika pun langsung menuju ke rumah sakit. Saat pulang dari rumah sakit, Anjika dihampiri oleh Pak Polisi karena Bono melaporkan Anjika atas terlibatnya Bono yang disikat habis tadi. Malam Pak, punten ada apa? Jadi begini Bu, tadi kami mendapatkan laporan bahwa dan pelapor melaporkan Anjika ikut terlibat dalam peristiwa ini. Di kantor polisi, tiba-tiba datanglah Dylan ke sana yang mengaku bahwa dialah yang menyuruh teman-temannya untuk mensikat habis Bono. Bono yang mengetahui itu pun langsung ketakutan dan mencabut laporannya dan langsung meminta damai kepada Dylan. Sabar. Tar dulu tuh Pak, ini teh jelas-jelas. Malam Pak Wawan. Ada apa Kang? Anjika nggak salah. Tadi babaturan kamu geuning nu salah. Saya yang udah minta kawan-kawan saya. Paham? Kalau ini mau diperpanjang. Enggak, Kang. Kamu yakin? Di luar, Anjika menjadi kecewa kepada Dylan karena Dylan sudah mengaku tidak ikut geng motor lagi. Tapi nyatanya, Dylan masih seperti dahulu. Maunya apa sih? Aku minta maaf ya, sudah berubah. Tapi, kalau ada orang yang lakukan apapun untuk melindunginya. Di rumah, Yadid melamar Anjika, namun Anjika menolaknya secara tegas karena sebenarnya hati Anjika adalah untuk Dylan sepenuhnya. Jadi, Anjika, Akang janji. Gak usah nunggu. Percuma. Di toko buku, Anjika curhat ke Indri perihal dia menolak Yadid. Di situ, Indri menyarankan agar Anjika jadian saja dengan Dylan. Tapi Anjika membantahnya, mungkin Dylan masih suka kepada Milea. Di situ, Indri pun mengatakan bahwa Dylan nggak mungkin balikan dengan Milea karena Milea sudah memiliki tunangan. Mendengar itu, Anjika pun langsung senyum-senyum sendiri. Berarti kamu Dylan mah nggak mungkin balikan sama Milea. Milea kan udah ada tunangan. Sepupu saya temennya Milea. Iya gitu. Jadi gimana? Di rumah, Anjika pun menjadi galau karena Pangeran Agung Dylan sudah tidak pernah ke sana lagi semenjak kejadian di kantor polisi. Di rumah sakit, Bunda Dylan menjenguk si ibu. Di sana, Bunda Dylan pun bertanya tentang hubungan Anjika dan Dylan. Anjika yang mendengar itu hanya malu-malu sendiri. Ada Dylan. Kamu harus langsung sembunyi. Nanti dia jatuh cinta. Di situ, Anjika bertanya kabar Dylan dan ternyata Dylan sudah beberapa hari tidur di kampus dan tidak pulang ke rumah. Malu dia. Dylan sehat. Kampus terus. Bunda agak khawatir. Apa macam sekarang ini? Di situ, Anjika mulai mengingat kebersamaannya dengan Dylan. Dan di situ mulai terlihat bahwa Anjika mulai membuka hatinya untuk Dylan seorang. Anjay. Malamnya, Dylan menelepon Anjika untuk meminta maaf dan ingin bertemu Anjika besok sore di rumah Anjika. Hilang-hilangan status. Siapa aku ya? Kok bisa? Ini lagi ya? Saat pulang sekolah, dia melihat Dylan yang ikut demo di jalanan. Kekacauan di demo itu pun terjadi dan membuat Anjika harus pergi dari sana. Walaupun aslinya, dia ingin menemui Dylan karena khawatir dengan Dylan. Malamnya, Anjika menelepon ke rumah Dylan dan menanyakan Dylan. Namun ternyata, Dylan belum pulang sejak demo tadi siang. Akhirnya telepon juga. Ada apa? Rindu. Assalamualaikum Bunda.
Anjika yang khawatir pun langsung meminta bantuan ke Anwar untuk membantunya mencari Dilan. Gak ada apa-apa Teh sama Dilan. Kita cari aja yuk, Mang. Udah malam Teh. Mana aja? Namun sayangnya, pencarian malam itu menemukan jalan buntu dan Dilan belum ditemukan. Ya cari aja. Teh. Gak ada Teh. Itu sudah cari kemana? Malamnya di rumah sakit, akhirnya Dilan pun muncul setelah 3 hari tidak ada kabar. Di situ Dilan menjelaskan bahwa dia sebenarnya yang mengurus teman-temannya dan menghentikan kerusuhan itu. Dan di situ Anjika pun kembali tenang karena Dilan telah kembali. Kemana aja kamu? Sibuk. Jangan bercanda. Saat di pegunungan dengan suasana damai pagi, Dilan kembali menyatakan perasaannya ke Anjika. Dan di situ akhirnya Anjika membuka hatinya dan menerima Dilan. Maksudnya, ntar kamu atau bukan? Menurut kamu? Menurut aku, iya. Udah, Ya udah apa? itu jawabannya. Suatu hari, akhirnya Dilan membawa Anjika ke rumahnya untuk pertama kalinya. Dan di sanalah Bunda menasihati Dilan dan Anjika tentang kehidupan kedepannya. Bunda. Ah, sepaket sama kumbang ya. Udah kenal belum? Dengar namanya sih udah. Waktu berlalu dengan bahagia, sampai akhirnya Dilan melamar Anjika untuk menjadi pendamping sehidup sematinya. Dilan Punya apa? Mau ngelamar Anjika? Bisa sih Dilan mah. Kumaha? Yang ngelamarnya mertua sendiri. Saya mata mah. Tahun 1998, setelah melewati kebahagiaan yang begitu panjang, akhirnya Dilan dan Anjika sah menjadi suami istri dan memulai perjalanan baru kehidupan mereka. Sampai suatu ketika, Dilan dan Anjika bertemu dengan Milea dan suaminya, dan di situ akhirnya Anjika bertemu pertama kalinya dengan Milea. Namun Anjika tidak merasa cemburu karena dia tahu bahwa dialah yang mempunyai Dilan, bukan masa lalunya. Buat kalian yang mengejar cinta, lihat dulu apakah orang yang kalian kejar juga suka dengan kalian atau tidak. Jangan terlalu memaksakan seperti Bono dan Yadid dalam film ini. Sekian dari saya, kita bertemu di cerita yang lain. Semoga kalian tetap diberi kesehatan agar terus menonton alur cerita yang saya bawakan. Saya Ali dan pamit undur diri. See you, bye-bye. Duluan Bu. Niat mau kenalan. Mana di Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Idris. Semangat. Gus, jagalah kebersihan.